Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Awalan, marhalatul zawaj. Al-marhalatul ula marhalatul zawaj. Fayajibu ayyatima bin niyati salihat wa bi idrakil muhimma fil hayah. Kita membahas di pertemuan sebelumnya tentang perlunya perhatian dengan awal mula terjalinnya keluarga. Jadi kita ini dalam keluarga memiliki tugas yang besar, tugas yang penting untuk pertumbuhan anak-anak kita, putra dan putri. Dan itu ya dimulai dari niat ketika nikah, ketika hamil, ketika melahirkan, dan ketika anak memasuki usia tamyiz. Dan sudah dijelaskan di situ kenapa kita harus melakukan ini semuanya, sudah dijelaskan. Kali ini pembahasan dari poin yang pertama. Poin yang pertama adalah marhalatul zawaj, ya, masa pernikahan. Ya, masa pernikahan, yaitu wajib disempurnakan pernikahan ini dengan niat-niat yang baik dan memahami kepentingan yang ada di dalamnya untuk menjalani kehidupan. Jadi bukan asal nikah, ya. Bukan asal nikah, bukan hanya melihat dari sisi fisik atau materi. Ya, kalau misalnya laki, bukan hanya melihat perempuan itu cantik, seksi, putih, kaya misalnya, atau kalau misalnya perempuan melihat tampan, gagah, kaya. Tidak itu. Kenapa? Karena pernikahan ini adalah membentuk keluarga yang sudah pasti setiap orang menginginkan keluarga yang sempurna. Dalam arti sempurna, sosok yang baik, laki maupun perempuannya, dan memiliki keturunan yang baik-baik. Sehingga mau tidak mau, sebelum kita menjalin hubungan pernikahan itu harus diiringi dengan niat-niat yang baik. Karena para salaf itu tidak melakukan perbuatan apapun, walaupun itu perbuatan yang terlihat sepele, remeh, kecuali dengan niat. Lebih-lebih kalau perbuatan tadi itu memikul beban yang besar dan berat, sudah pasti mereka menanamkan niat-niat yang lebih baik. Keluar dari rumah itu mereka tidak melangkahkan kakinya kecuali sudah niat. Jadi niat keluar dari rumah itu bukan satu dua niat, tapi memiliki banyak niat. Niat A, niat B, niat C, niat D, dan lain sebagainya. Itu padahal keluar dari rumah. Walaupun keluarnya dari rumah itu menuju ke pasar, apalagi kalau menuju ke masjid, apalagi kalau menuju ke silaturahmi, ke majelis, dan yang lain sebagainya. Lah karena mereka tidak melakukan segala sesuatu kecuali didasari dengan niat,
lebih-lebih dalam pernikahan yang tertanam di dalamnya sesuatu yang besar, amanat yang besar, kewajiban yang istimewa. Nah, karena itu mereka pasti sebelum menjalankannya sudah menanamkan niat-niat yang baik, sampai mereka itu mengarang kitab, mengarang kitab tentang apa? Niat-niat ketika mau menikah. Niat-niat ketika mau menikah, tulis banyak itu. Niat untuk ini, niat untuk itu, niat ini, niat itu, sampai ratusan, bukan 1 sampai 10 atau puluhan, tapi ratusan niat. Itu yang pertama. Jadi untuk sempurnanya masa pernikahan atau perjalanan untuk menikah itu harus didasari dengan niat-niat yang baik, dan juga memahami al-muhimah, kepentingan yang terjadi di dalam pernikahan saat di masa kehidupan di atas dunia. Jadi kalau niat tapi nggak ngerti percuma. Dia niat harus ngerti bahwa pernikahan ini bukan hanya untuk asik-asikan. Asik-asikan itu baik itu dalam hubungan ataupun misalnya disiapkan makan atau minum dan lain sebagainya, bukan. Tapi dia harus memahami pernikahan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalamnya kewajiban yang harus ditunaikan, baik itu oleh suami kepada istri atau istri kepada suami. Jadi ini harus berjalan keduanya, suami dan istri, tidak bisa jalan salah satunya. Karena itu pertama langkahnya untuk sempurnanya perjalanan pernikahan itu didasari dengan niat-niat yang baik dan memahami pentingnya urusan rumah tangga di dalam menjalani kehidupan. Karena itu dalam ayat Al-Qur'an Allah sebutkan wa minha ma dzakarahu Allahu azza wa jalla biqaulih, di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an dalam firman-Nya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan di antara tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian. Ayat apa? Jenis kalian manusia. Jadi tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan dari setiap jenis itu memiliki apa? Azwaja, pasangan. Langit pasangannya bumi. Manusia pasangannya manusia. Manusia dipasangkan dengan manusia, bukan dipasangkan dengan hewan. Hewan pasangannya juga hewan. Jadi Allah ciptakan dari diri kalian atau jenis kalian azwajan, pasangan. Lah kalau kita nikah dengan hewan, laki nikah dengan hewan atau perempuan nikah dengan hewan, ya ini kan bahaya. Karena apa? Kita nggak tahu ini nanti akan memakan kita atau mencabik-cabik kita nggak tahu. Jangankan hewan, manusia aja ada yang mencabik-cabik, apalagi hewan. Lah tujuannya litaskunu ilaiha, litaskunu ilaiha, kalian merasa tenang, ilaiha, kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian itu kasih sayang dan rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, sesungguhnya di dalam hal itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, tapi bagi orang yang mau berpikir. Tolong jangan dibiarkan.
Nah, itu tanda-tanda, di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran bagi siapa? Bagi yang berpikir, bagi yang memerhatikan. Nah, bagi yang memerhatikan. Tapi kalau enggak memerhatikan, ya enggak menemukan apapun dia. Wa minha, dan diantaranya juga bahwa pernikahan itu penting, bahwa pernikahan itu perlu dijalankan di dalamnya tugas yang besar yang harus dijalankan oleh suami dan istri, tahqiq, menyempurnakan atau menyatakan, membuat nyata ma dzakarahun nabi, apa yang disebut Nabi SAW di dalam hadisnya. Apa di dalam hadisnya Nabi? Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku merasa bangga, senang di hari kiamat sebab kalian, banyaknya umat. Jadi Nabi itu bangga dengan apa? Banyaknya umatnya. Jadi banyaknya umatnya menjadikan Nabi bangga di hari kiamat. Tapi bukan sekedar banyak, bukan sekedar banyak, karena orang kadang memahami banyak itu sing duwe anak akeh. Iku disenengi ambek Nabi lek anake akeh. Lek akeh tapi berandalan kabeh, ya ndak disenangi. Naudzubillah min talik. Tapi kalau banyak, semuanya menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarga, untuk tetangga, untuk orang lain, untuk umumnya orang misalnya. Wah, itu yang dibanggakan oleh Nabi SAW. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi dokter, ada yang jadi profesor, ada yang jadi insinyur. Nah, ini dibanggakan oleh Rasul SAW. Itu yang dibanggakan oleh Rasulullah. Jadi bukan sekedar banyaknya anak, tapi juga baiknya mereka. Lah, untuk menjadikan mereka banyak dan baik itu tugas berat. Nah, karena itu bisa sempurna tugas itu semuanya kalau kita memahami bahwa ini adalah amanat yang kita pikul, yang memiliki tanggung jawab yang besar, dan juga dengan niat-niat yang baik. Zakarallahu al-mawaddata wa rahmah wa sukuna galbin yagumu ala ta'awun ala mardatillahi tabaraka wa ta'ala fi takwini usratin salihatin fil mu'minin. Allah menyebut dalam ayat Al-Quran tadi itu al-mawadda wa rahmah, rahmat dan kasih sayang, wa sukuna galbin, dan Allah menyebut pula ketenangan hati, litaskunu ilaiha. Nah, disebut oleh Allah di dalam ayat tadi itu ketenangan hati, kasih sayang dan rahmah. Yagumu ala ta'awun, yang mana kasih sayang, rahmat dan ketenangan hati ini adalah alat untuk apa? Untuk ta'awun, saling bantu, saling tolong. Saling bantu, saling tolong untuk apa? Ala mardatillahi tabaraka wa ta'ala, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam apa? Fi takwin usratin salihatin fil mu'minin, di dalam membentuk keluarga yang salihah dari orang-orang yang beriman. Jadi pernikahan itu ditanamkan oleh Allah di dalamnya mawaddah warahmah dan ketenangan hati. Ini semuanya adalah dijadikan oleh Allah sebagai alat suami dan istri atau ayah dan ibu meraih ridhonya Allah dalam mewujudkan keluarga yang salehah dari keluarganya orang-orang yang beriman. Yakhruj minha nasalun,
yariduna alal hauridil maurud yaumal qiyamah, keluar dari keluarga tersebut ya, keturunan yang semuanya mereka akan datang ke telaganya Nabi pada hari kiamat sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mawaddah warahmah dan sakinah atau yang biasa disingkat dengan samawa itu adalah kendaraan atau alat untuk kita saling tolong, saling bantu mendapatkan keridhaan Allah dalam membentuk keluarga yang salehah. Nah, kenapa? Karena akan keluar dari keluarga ini keturunan-keturunan yang saleh yang mereka akan datang ke telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ke telaganya Nabi itu berarti mereka adalah orang-orang yang mulia karena mereka menjadi orang-orang yang selamat dari murka dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Lah tandanya bagaimana? Wa alamatu dzalik, nah insyaallah di pertemuan berikutnya. Walhasil pada intinya pernikahan ini tidak hanya sekedar dilakukan pokoknya dapat calon ya, yang A, yang B, yang C, tidak. Yang paling utama adalah kita faham, kita harus sadar bahwa pernikahan ini adalah menjalankan kewajiban. Lah namanya menjalankan kewajiban itu tidak mudah. Nah, tidak mudah. Lah untuk sempurnanya kita dalam menjalankan kewajiban dalam pernikahan ini ya, kita tanami dengan niat-niat yang baik. Nah, dengan niat-niat yang baik. Dan Allah pun memberikan kita modal untuk bisa mewujudkan ya, atau meringankan beban kita ya, dengan apa? Adanya kasih sayang, adanya rahmah, adanya ketenangan dalam hati yang itu bisa digunakan untuk apa? Saling tolong, saling bantu di dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, meraih ridhonya. Karena itu ketika ada keluarga kita yang mau menikah ya, yang laki ataupun perempuan, itu harus kita fahamkan kepada mereka bahwa pernikahan ini bukan hanya urusan di dalam kamar, tapi pernikahan ini adalah sebuah tugas yang penting untuk mencetak regenerasi ya, sehingga sebelum dijalankan itu mereka harus sadar bahwa mereka akan memikul beban yang berat. Nah, karena itu kalau di orang Arab itu biasanya mengatakan apa? Kalian itu berada di sangkar emas ya. Jadi orang yang menikah itu dianggap masuk di dalam sangkar emas. Kenapa dikatakan sangkar emas? Ya, ketika kalian berada di dalamnya bisa menjalankan sesuai yang harus apa yang kalian jalankan di dalamnya, maka kalian akan mendapatkan sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat istimewa. Nah, kalau burung berada di sangkar emas, nggak mungkin burung emprit, nah, nggak mungkin burung gereja, pastinya itu burung spesial yang harganya mungkin ratusan juta. Nah, seperti itulah pernikahan. Ketika ia menjalankan kewajiban yang sangat mulia di dalamnya, maka dia adalah sesuatu yang sangat mahal. Nah, karena itu dibanggakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ketika ia memiliki banyak keturunan dan semuanya manfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang yang membanggakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dibanggakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.